Songket merupakan sebuah identitas kebudayaan orang Minangkabau yang telah terkenal sejak dahulu. Keindahan songket memadukan berbagai warna berkilau dan menghasilkan berbagai motif. Pembuatan songket melalui proses panjang yang memakan waktu dan rumit, menuntut ketekunan dan ketelitian si penenun. Songket tidak selalu hanya menjadi baju, tetapi juga bisa menjadi berbagai macam kelengkapan pakaian seperti saruang balapa, selendang songket, kodek songket, dan si sampiang yang biasa digunakan seorang pengulu. Kain songket menjadi suatu bagian penting dari upacara adat dan perkawinan di Minangkabau. Jika kita bicara tentang sejarah songket di Minangkabau, kita harus meretas sebuah perjalanan panjang dari proses kebudayaan. Minangkabau terletak di daerah posisi silang di jalur perdagangan Selat Malaka. Pada ratusan tahun yang lalu terjadi transfer material antara barat dan timur, utara dan selatan. Di sana kita bisa mendapatkan material berupa benang emas dari India atau Cina, kemudian juga benang sutra dari Cina. Dalam proses itu juga terjadi transfer pengetahuan yang terjadi secara terus-menerus. Jadi jika kita melihat motif-motif songket yang ada di Minangkabau, kita bisa melihat banyak pengaruh dari berbagai kebudayaan yang terjadi di dalamnya. Jadi kita tidak bisa memastikan kapan awal mula lahirnya songket di Minangkabau, tapi satu hal yang pasti, songket merupakan sebuah warisan budaya yang selalu mengikuti proses kehidupan anak manusia di Minangkabau dari mulai lahir hingga menutup mata. Songket sendiri berdasarkan beberapa catatan sejarah pernah mengalami masa-masa kejayaan di Minangkabau itu pada sekitar pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Di sana kita bisa melihat banyak sekali songket yang berasal dari berbagai nagari di Minangkabau, berkembang pesat diantaranya dari Koto Gadang, Muara Labuh, juga daerah di sekitar Batu Sangkar. Kemudian pada era setelah tahun 1920, ketika terjadi banyak peristiwa di Minangkabau, ada gempa bumi, ada peperangan demi peperangan yang terjadi, itu songket mengalami penurunan dalam proses produksinya hingga puncaknya pada tahun 1942 songket akhirnya mengalami kematian total. Hampir di seluruh nagari di Minangkabau kita tidak bisa lagi menemukan sentra-sentra tenun yang masih ada. Itu pada masa pendudukan Jepang. Sebagaimana kita tahu, masa itu merupakan masa tersulit dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Minang, karena Minang ini memang sentra dari berbagai pergerakan di masa lalu. Kemudian setelah sekitar 2 dekade lebih, baru ada pergerakan lagi di daerah Pandai Sike. Orang kemudian mulai bergiat lagi memulai aktivitas tenun. Waktu itu dimulai oleh Hajah Sanwar beserta suaminya. Tapi berbagai motif dengan varian yang luar biasa rumit itu telah mengalami penyederhanaan karena ada beberapa generasi yang terputus dalam hal pewarisan pengetahuan, juga pewarisan motif. Jadi itu sesuatu yang bisa kita maklumi. Dari era 1965 hingga sekarang, hingga tahun 1900 hingga sekitar 2000-an, itu songket kembali menggeliat dan menjadi dalam perkembangan terakhir, songket kemudian juga sudah menjadi item fashion. Namun sayangnya kita memang bisa melihat di sana ada berbagai penyerahan motif dan ada penyesuaian dengan perkembangan fashion pada saat ini. Di satu sisi itu merupakan sebuah hal yang baik, tapi di sisi lain kita bisa menyayangkan itu merupakan sebuah kemunduran dari penyelamatan warisan budaya. Jadi kalau kita telik di masa lalu, itu songket itu
biasanya hanya dipakai oleh kalangan tertentu, biasanya oleh keluarga, para pemuka adat, atau orang-orang yang memiliki, orang-orang babangso istilahnya, orang-orang yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Di samping karena memang harga materialnya mahal, di sisi lain juga songket ini hanya dikerjakan oleh orang-orang yang punya waktu luang lebih. Biasanya mereka yang memiliki banyak orang membantu. Jadi biasanya songket dipakai oleh keluarga datuk atau lareh atau orang-orang saudagar, orang-orang kaya di masa lalu. Tapi teknik brocade weaving itu tidak hanya menggunakan, brocade weaving ini adalah nama lain dari songket, teknik songket. Itu tidak hanya menggunakan benang emas, material benang emas. Jadi songket juga ditenun oleh masyarakat dari strata yang biasa, strata sosial yang biasa. Jadi songket itu merupakan kain yang mengikuti perjalanan hidup manusia dari mulai lahir, kemudian menjelang dewasa, untuk sunat rasul misalnya, kemudian juga pada pengangkatan pemimpin adat atau pangulu, kemudian pernikahan hingga menutup mata itu menggunakan kain songket. Tapi memang kain songket yang digunakan itu motifnya berbeda-beda sesuai dengan fungsi adatinya pada upacara-upacara tertentu. Jadi songket itu sebenarnya, kalau setelah hasil penelitian, kebetulan almarhum ayah saya meneliti tentang filosofi motif, so songket itu tidak hanya benda yang artistik, tapi dia merupakan pencatatan filosofi. Jadi orang Minang belajar kepada alam. Alam takambang jadi guru. Jadi segala fenomena alam yang terjadi itu dicatat, kemudian dituliskan dalam bentuk rupa, bahasa rupa. Bahasa rupa bisa tertuang dalam bentuk motif songket, bisa juga tertuang dalam bentuk motif ukiran. Namanya sama, misalnya itiak pulang patang. Pada ukiran ada motif itiak pulang patang, dan pada kain tenun juga ada itiak pulang patang. Tapi karena disiplin ilmu krianya berbeda, bentuknya juga berbeda. Pada proses tenun ada stilisasi sesuai dengan karakter dasar anyaman. Nah, itu memang seluruh sumber inspirasinya itu dari alam dan dari proses kehidupan manusia. Menjadi seorang penenun itu bukan perkara mudah. Seseorang yang pandai bertenun itu harus memiliki tingkat kecerdasan, kestabilan emosi, dan kesabaran, serta ketelitian yang luar biasa. Karena songket merupakan sebuah pekerjaan monoton dengan teknik kerumitan yang tinggi yang dilakukan secara konsisten. Jika ada beberapa tahap yang terputus pelaksanaannya, misalnya ada jeda di antara itu, kita bisa melihat kain songket itu tidak akan benar-benar sama dari setiap bagian ke bagiannya. Jadi memang harus benar-benar stabil, kemudian harus memiliki pemahaman yang tinggi juga terhadap setiap motif yang akan dia tuangkan dalam kain itu, dan dia juga harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam mengerjakan tenunan itu. Setiap kain songket memiliki variasi, tingkat kesulitan, dan ragam hias yang berbeda. Kita tidak bisa mematok berapa lama sebuah songket diproduksi, tapi dari mulai 2 bulan hingga 2 tahun, dulunya seperti itu. Jika kita melihat perkembangan pembuatan songket saat ini, dan jika kita bandingkan proses pembuatan songket pada masa lalu, kita bisa memang melihat ada banyak sekali perbedaan di dalamnya. Tapi ini bisa berarti positif ataupun negatif, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Dulu, kain songket itu adalah sebuah kain yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk kaumnya sendiri,
di sana syarat dengan nilai-nilai emosional, syarat dengan nilai-nilai filosofis, dan itu menandai setiap perjalanan anggota keluarga itu. Jadi kita bisa lihat di sana ada unsur-unsur emosional di dalamnya yang besar. Nah, sekarang sedikit berbeda karena perkembangan zaman sudah sangat pesat. Perkembangan dunia fashion juga sangat pesat. Songket itu lebih banyak diproduksi secara masif untuk memenuhi kebutuhan fashion. Jadi songket sudah disesuaikan dengan warna yang tren saat ini. Kemudian motifnya juga banyak yang mengalami penyederhanaan karena kita harus berburu dengan waktu untuk mengejar waktu produksi yang singkat gitu kan. Ada permintaan pasar yang besar, jadi harus ada penyesuaian di dalamnya. Di samping itu juga untuk menghidupi penenun sendiri, ada hal-hal yang harus secara rasional dipertimbangkan di dalamnya. Tapi itu juga bukan masalah, karena di satu sisi itu juga membuat perkembangan songket semakin pesat, walaupun memang motif-motif kuno yang bernilai, yang syarat dengan nilai filosofis itu lama-kelamaan akan menghilang. Namun saya lihat di beberapa sentra songket saat ini sudah mulai ada kesadaran untuk menghidupkan lagi kain-kain lama dalam beberapa songket yang mereka produksi. Kain ini berasal dari daerah Tanjung Sungayang. Biasanya digunakan sebagai salempang oleh Pangulu. Warna hitam dan merah yang digunakan di sini merupakan warna dasar atau warna adat yang biasa dipakai oleh para pemuka adat di Minangkabau. Di sini kita bisa lihat ada motif salapah, kemudian motif barantai bugi, dan motif bintang batabua. Motif salapah ini menggambarkan tentang pentingnya menjaga keelokan dalam pergaulan di Minangkabau. Lama di awak katujuh diurang, itulah aturan adat yang biasa, aturan pergaulan yang biasanya dipakai oleh masyarakat di Minangkabau, seperti halnya salapah atau kotak tembakau. Tembakau itu merupakan satu sarana untuk saling bersilaturahmi di antara para lelaki di Minangkabau. Kemudian kita lihat ada di sini motif barantai bugi. Motif barantai bugi ini menggambarkan tentang keindahan dari persatuan di Minangkabau. Seorang manusia ibarat satu mata rantai. Tanpa yang lainnya tidak berarti apa-apa. Tapi jika seluruh mata rantai itu bersatu, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Demikian juga kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita hanya sendiri, bukan berarti apa-apa, tapi dengan sebuah kekuatan bersama, kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Nah, di sini ada motif bintang bertabua. Bintang bertabua ini menggambarkan tentang banyaknya nagari-nagari di Minangkabau. Memang ada banyak nagari dengan adatnya masing-masing di Minangkabau. Itu mungkin sedikit yang khas dari masyarakat Minangkabau. Setiap nagari memiliki adat dan budaya sendiri, tapi walaupun begitu masih bernama Minangkabau. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sudah lama ada di Minangkabau. Itu digambarkan oleh motif bintang batabua. Nah, di sini yang sedikit khusus, ini adalah kain yang merupakan adaptasi dari motif ukiran di Minangkabau. Kenapa kita memilih motif ukiran? Karena motif ukiran pada saat ini juga sudah hampir mengalami kepunahan. Tidak banyak lagi orang yang membuat rumah gadang, apalagi dengan ukiran yang luar biasa mahal biayanya di dalamnya. Nah, di sini kita lihat motif ukiran salok laka. Di songket juga ada salok laka, tapi bentuknya lebih sederhana. Salok laka ini menggambarkan kerjasama yang kuat dan saling menopang dalam masyarakat di Minangkabau. Jadi kalau laka itu merupakan keranjang, anyaman keranjang, keranjang berbentuk anyaman yang gunanya untuk alas belanga. Belanga itu jauh lebih besar daripada laka, tapi laka bisa
menopang belanga itu. Karena apa? Karena jalinannya sangat kuat. Dan kita bisa lihat laka itu tidak bisa kita lihat ujungnya di mana. Menandakan untuk sebuah kerja besar jangan pernah menonjolkan diri. Tetaplah dalam barisan, dalam satu kesatuan, agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai bersama. Di sini ada motif Sai Aji Babungo. Motif Sai Aji Babungo ini merupakan motif yang menggambarkan tentang pentingnya perencanaan dalam sebuah kehidupan, pentingnya mengelola segala sesuatunya dengan baik. Kita lihat bentuk Sai Aji ini kan sangat sangat fix proporsinya, tapi di dalamnya ada bunga. Artinya apa? Walaupun konsep itu sudah sangat sudah ditetapkan, tapi tidak boleh terlalu kaku. Harus sedikit fleksibel agar ada harmonisasi di dalamnya. Songket itu merupakan identitas budaya masyarakat setempat. Jadi kita penting menjadikan songket menjadi koleksi museum Aditya Warman, dan dia sudah juga menjadi warisan budaya nasional songket itu. Songket di Museum Aditya Warman itu lebih kurang 250 jenis. Dan itu memang dengan ada sesamping, ada kode, ada selendang, ikat pinggang. Jadi ada beberapa macam jenis songket di koleksi museum. Kita sebetulnya songket itu dari berbagai daerah. Ada dari Merolabuh. Merolabuh itu awal dari songket. Ada Merolabuh, ada Silungkang, Sorunto ya, dari Kabupaten 50 Kota, dari Tanah Datar. Saya tahu itu dari Tanah Datar ada Pandai Sike-nya, ada dari Tanah Datar itu juga ada dari Pitalah ya. Kemudian ada kalau dari 50 kota itu dari Kubang, dari negara Kubang, Merolabuh. Ya, itu kita yang punya koleksi. Dan sekarang ada dari Sejunjung juga koleksi kita. Ada yang diserahkan oleh masyarakat kepada museum, dan ada juga kita mencari ke masyarakat untuk bisa dilestarikan. Kita beli, kita ganti rugi. Bukan ganti rugi sebetulnya, tapi ganti untung itu, supaya masyarakat juga bisa menerima dengan nilai yang baik untuk songket-songket yang kita ambil, yang kita beli. Memelihara songket itu dengan caranya kita melakukan revitalisasi, kita melakukan pembersihan dari debu yang ada, dan juga mensisip kalau ada yang sudah, karena usia sudah lama dan mereka rusak dengan sendirinya, kita bisa melakukan disisip, dijahit lebih baik lagi untuk dia bisa bertahan lebih lama. Nilai-nilai yang terkandung dalam songket mencerminkan ketekunan, kesabaran, ketelitian, keindahan, dan kesakralan. Sebagai suatu kekayaan budaya Minangkabau, songket haruslah terus dilestarikan. Kepandaian dalam membuat songket harus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Mewariskan songket berarti juga mewariskan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau.